Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Mengapa Yesus diakui sebagai satu-satunya juru selamat? Sebagian orang berkata, bukankah dia hanya nabi? Sebagian lagi berkata, bukankah dia hanya penyebar agama? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika Yesus hanya nabi, memang dia tidak pantas disebut sebagai satu-satunya juru selamat. Kalau Yesus hanya sekadar penyebar agama, apalagi saudara-saudara, sangat tidak layak kita dapat berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Tetapi tahukah saudara, dia bukan sekadar nabi, dia bukan juga sekadar penyebar agama. Untuk membuktikan bahwa satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam dia, dia menumpahkan darahnya, dia mencurahkan darahnya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tegas berkata bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa darah yang tertumpah. Itu sebabnya orang dunia ini menganggap bahwa harus ada korban, harus ada darah binatang yang ditumpahkan untuk menyucikan dosa manusia. Tetapi tahukah saudara, darah binatang hanya bisa menutupi dosa manusia, tetapi tidak bisa menyucikan seluruhnya. Tetapi haleluya, Kristus menjadi domba Allah, Allah sendiri yang tak bercacat dan tak bercela, menjadi manusia lalu mengorbankan dirinya, dan kita disucikan dan dibenarkan. Sehingga jika keselamatan hanya ada di dalam Kristus, itu bukan hanya pengakuan iman, tapi itu sebuah kepastian bahwa Yesus telah menanggung dosa isi dunia. Lewat apa? Lewat menumpahkan darahnya, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, kata Alkitab, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan harus menjadi dasar kehidupan kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan dasar kehidupan kita, maka langkah kita pasti, jalan kita penuh dengan damai sejahtera. Anugerah kekuatan dari Tuhan senantiasa menyertai langkah kita. Haleluya. Dan dalam program ini kita akan membahas sesuatu pernyataan dalam Alkitab yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu tentang ketika Yesus ditombak, darah dan air keluar mengalir dari tubuhnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat menarik. Kenapa kita mesti bicara tentang darah dan air? Karena bicara tentang darah dan air berarti waktu Yesus ditombak, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus ditombak itu memecahkan lambungnya dan terus sampai ke jantungnya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai tetes darah penghabisan dia tumpahkan buat kita, supaya kita beroleh kepastian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang tidak dikerjakan oleh Yesus buat kita. Terlalu rugi jika kita menolak Kristus, terlalu bodoh jika kita menjauh daripada Kristus. Kenapa? Karena dia telah mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa buat kita. Alkitab dengan tegas berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya. Alkitab berkata, untuk orang yang baik mungkin orang mau mati, tetapi untuk orang seperti kita, untuk orang yang berdosa, untuk orang yang menyakiti, untuk orang yang menyebalkan di hadapan Tuhan, sebenarnya kita adalah orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi Yesus mati buat kita, untuk mengangkat kita, menyelamatkan kita, supaya kita yang tadinya jauh dari Tuhan dapat menjadi dekat dan masuk senantiasa di dalam kemuliaannya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas Yohanes pasal 9 ayat yang ke-31 sampai 37, yaitu Yohanes pasal 19
ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37. Yohanes 19 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Saya memberi kesempatan untuk saudara ambil Alkitab saudara untuk kita pelajari bersama-sama, atau saudara yang mungkin mengambil catatan, mau mengambil alat tulis. Ada seorang ibu yang menjumpai saya dan berkata, "Pendeta, saya diberkati sekali dengan program Hari Ini Harinya Tuhan, karena saya harus mendengarkan program ini sementara saya masak dan mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga saya tidak bisa mencatat, tetapi sungguh dia menjadi firman yang menyegarkan buat saya. Sembari saya masak, firman Tuhan ini memberi kekuatan dan memberi kepastian buat saya untuk berjalan dalam terang Tuhan." Haleluya. Dan terima kasih buat setiap kesaksian-kesaksian saudara. Terima kasih buat setiap surat yang sudah kirim. Terima kasih untuk email yang sudah kirim. Terima kasih buat setiap saudara yang telah menghubungi kami melalui telepon. Dan sungguh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kami memuji Tuhan untuk karya Allah yang luar biasa. Apapun yang kami dapat bantu buat saudara, khususnya di dalam doa, dalam tuntunan firman Tuhan, dapat menghubungi kami 24 jam dan 7 hari dalam seminggu, karena kami percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya, dan saya percaya di dalam doa selalu ada jalan keluar. Nah, Yohanes 19 ayat 31 sampai 37, demikian firman Tuhan. "Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang-orang yang pertama, kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari peristiwa bahwa Yesus ditombak dan darah dan air mengalir keluar dari tubuhnya? Pelajaran pertama yang bisa kita pelajari sangat indah, bahwa darah Yesus di atas kayu salib itu memang habis, namun kasihnya tidak pernah habis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara yang menahan Yesus di atas kayu salib bukanlah paku? Tahukah saudara yang menahan Yesus di atas kayu salib bukanlah darah yang mengalir terlalu banyak? Yang menahan Yesus di atas kayu salib bukanlah mahkota duri yang menekan kepalanya dan merusak sendi-sendi yang ada di seluruh wajahnya sehingga darah mengalir begitu banyak dari seluruh kepalanya. Tapi tahukah saudara, yang menahan Yesus di atas kayu salib, ketika orang datang dan berkata, "Kalau engkau anak Allah, buktikan bahwa engkau anak Tuhan," turun dari salib itu. Yang menahan Yesus di atas kayu salib bukan paku, bukan darah, bukan kelemahan tubuhnya akibat terlalu banyak darah yang mengalir. Tapi dengar baik, yang menahan dia di atas kayu salib adalah kasihnya bagi saudara, kasihnya bagi saya. Sebab tanpa pengorbanan, tanpa tetes darah yang penghabisan yang keluar dari tubuh Kristus, maka sorga hanya cerita, pengampunan dosa hanya dongeng nenek-nenek tua. Tetapi justru karena kasihnya ditunjukkan buat kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita beroleh selamat. Berarti hal yang pertama yang kita pelajari, bahwa darah Yesus habis, namun kasihnya tidak pernah habis. Itu sebabnya inilah satu kita bersorak, inilah satu kita bersuka cita dan bilang terima kasih Yesus. Kalau darahmu engkau curahkan sampai tetes darah penghabisan, masakan tanganmu tidak akan terulur menjamah hidupku. Haleluya. Yang kedua yang saya pelajari, bahwa tidak ada yang tidak dibuat Yesus bagi orang-orang yang percaya. Dengar baik, sampai darah dan air mengalir. Artinya habis segala sesuatunya. Udah bukan darah lagi, hanya darah yang telah bercampur air, sampai air lambungnya, jantungnya semua habis robek. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu mengajar kepada kita, tidak ada yang tidak dibuat Yesus bagi umatnya. Itu sebabnya ketika Bartimius berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," ada sebuah kalimat penting yang Yesus ucapkan kepada Bartimius. "Bartimius, kau mau apa supaya aku perbuat bagimu?" Dengan lain kata, segala-galanya bagi yang membutuhkan, segala-galanya bagi yang percaya, aku siap mengerjakannya. Saudaraku, engkau mungkin punya masalah dalam keluarga, mungkin kau punya masalah dengan tubuhmu, mungkin dokter berkata engkau tidak akan pernah bisa punya anak. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, selama engkau percaya,
engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan yang ketiga, pelajaran apa yang kita dapat ambil dalam peristiwa ketika ditombak hanya darah dan air yang mengalir. Yang pertama, bahwa darah Yesus habis namun kasihnya tidak pernah habis. Yang kedua, tidak ada yang tidak dibuat Kristus bagi umatnya. Dan yang ketiga, itu berarti tidak ada alasan buat kita untuk khawatir. Sudah mendengar program ini dan mungkin sudah berkata, masalah saya banyak, persoalan saya banyak, keadaan yang terjadi dalam hidup saya sungguh sangat menyakitkan. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, tidak ada alasan buat kita untuk khawatir. Hanya ada buat kita iman dan keyakinan. Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, kasihnya tidak pernah terbatas. Biarlah saya bangkit, saya beriman, saya percaya, saya mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Tidak perlu khawatir. Khawatir hanya membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Khawatir tidak pernah menyelesaikan persoalan. Tapi justru waktu kita beriman, iman melenyapkan kekhawatiran. Iman menuntun kita untuk keluar dari masalah. Dan iman membawa kita kemenangan atas masalah. Dan iman membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, mengalami kemuliaan yang dinyatakan. Haleluya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan masalah, karena kami percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mujizat kuasa anugerah-Mu berlaku bagi yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat saudara untuk bangkit, beriman, percaya, bersemangat menghadapi segala perkara. Ingat, bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.